Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Wina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan yang terhormat kepada Bapak Robi Ahda, Eskom, MM, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Pemanfaatan Sistem Administrasi dalam Menunjang Program Pemberdayaan PMI Puna di BP3MI Jawa Barat. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Al-Gutsi dengan NPM 4122-421-11030 dari Program Studi Manajemen. Dalam presentasi ini, pokok pembahasan yang saya akan sampaikan atau saya akan paparkan yaitu mengenai latar belakang, profil organisasi, aktivitas magang, hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi, serta refleksi diri. Yang pertama, mengenai latar belakang. Pekerja migran Indonesia atau disebut dengan PMI merupakan aset penting bagi perekonomian nasional karena kontribusi mereka dalam membentuk remiten serta keahlian yang diperoleh selama bekerja di luar negeri. Namun, setelah kembali ke tanah air, banyak PMI Puna menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi domestik. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan pemberian perlindungan dan pemberdayaan yang komprehensif kepada PMI, termasuk dukungan berupa pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha bagi PMI Purna. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disebut dengan BP3MI Jawa Barat, merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan bagi PMI Purna. Program-program yang dilaksanakan mencakup pelatihan keterampilan, mendukung usaha, dan pemberian akses terhadap peluang ekonomi. Agar program ini dapat berjalan dengan lancar, keberadaan sistem administrasi yang tepat menjadi salah satu aspek penting. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan program, tetapi juga menjadi sarana untuk mencatat dan mengatur berbagai informasi terkait peserta dan kegiatan pemberdayaannya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sistem administrasi yang ada masih menghadapi berbagai tantangan. Efektivitas pemanfaatannya sangat menentukan keberhasilan program, termasuk dalam memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Proses administrasi yang kurang terarah dapat mempengaruhi kelancaran program dan berdampak pada pencapaian tujuan pemberdayaan PMI Puna. Dengan memahami pentingnya sistem administrasi dalam menunjang pelaksanaan program ini, maka diperlukan analisis mendalam untuk memastikan pemanfaatannya dan dapat mendukung pencapaian yang maksimal. Oleh karena itu, penulis memilih judul Pemanfaatan Sistem Administrasi dalam Menunjang Program Pemberdayaan PMI Purna di BP3MI Jawa Barat. Judul ini dipilih karena penulis menyadari bahwa sistem administrasi merupakan bagian integral yang tidak hanya berperan sebagai alat pendukung teknis, tetapi juga sebagai fondasi yang memastikan keberlangsungan setiap tahapan dalam program pemberdayaan. Untuk selanjutnya yaitu profil organisasi. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disebut BP3MI Jawa Barat adalah unit pelaksanaan di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya yaitu BP2MI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, BP3MI bertugas menjalankan kebijakan pelayanan terkait penetapan dan pelindungan pekerja migran secara terpadu sebagai wujud pelaksanaan aturan tersebut. BP3MI Jawa Barat diharapkan dapat mempermudah pelayanan bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat, dalam pengurusan dokumen, perlindungan, serta penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
Selanjutnya, struktur organisasi di BP3MI Jawa Barat terdiri dari Kepala BP3MI Jawa Barat, Kasubag Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Selanjutnya ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan penulis di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disebut BP3MI wilayah Jawa Barat selama 3,5 bulan yang dimulai sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kegiatan magang ini dilaksanakan 5 hari kerja dari Senin hingga Jumat dengan waktu operasional yang berbeda. Berikut ini uraian pekerja penulis yang dilakukan penulis selama magang di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang disebut BP3MI di wilayah Jawa Barat. Yang pertama, memeriksa kesesuaian data pekerja migran Indonesia Purna dan keluarganya, yaitu isinya penulis membantu pegawai dalam proses verifikasi dan identifikasi dokumen atau data identitas peserta pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh kawan PMI maupun pewira ke BP3MI. Dokumen atau data tersebut mencakup formulir peserta, salinan kartu tanda penduduk atau KTP, ada kartu keluarga, paspor, visa, serta surat keterangan lainnya yang relevan dengan status atau keperluan PMI. Yang kedua, menginput data pekerja migran Indonesia Purna sebelum pelaksanaan kegiatan. Setelah proses verifikasi dan identifikasi selesai, penulis melanjutkan dengan menginput data PMI Purna ke dalam Microsoft Excel. Data tersebut dimasukkan berdasarkan format yang telah ditentukan oleh BP3MI dengan fokus pada wilayah pemberdayaan yang telah dijadwalkan. Ketiga, menginput kembali data ke dalam spreadsheet setelah kegiatan. Setelah program pemberdayaan selesai dilaksanakan, penulis ditugaskan untuk menginput kembali data peserta PMI Purna dan keluarganya yang hadir. Hal ini dilakukan karena sering terjadi perubahan peserta baik karena ketidakhadiran maupun pengganti peserta. Penulis menginput data yang telah disesuaikan oleh pegawai BP3MI ke dalam spreadsheet resmi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang sebelumnya dikenal dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang keempat, memindai atau mengisikan kwitansi pelaksanaan pemberdayaan. Penulis membantu pegawai dengan memindai kwitansi yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan. Kwitansi yang dipindai mencakup biaya operasional kegiatan, biaya honorarium, biaya transportasi narasumber, dan biaya lain yang relevan. Hasil pemindaian ini disimpan sebagai arsip digital untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan. Yang kelima, membantu menyusun laporan kegiatan pemberdayaan. Penulis turut membantu dalam penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan. Proses ini diawali dengan mengorganisir bagian-bagian laporan seperti yang pertama, isi laporan, dokumentasi kegiatan, surat keputusan, SPT narasumber, rundown acara, daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, CV dan materi narasumber, rencana aksi, serta data peserta. Selain menjalankan berbagai aktivitas magang yang berfokus pada pemberdayaan, penulis juga terlibat dalam berbagai tugas lainnya. Tugas-tugas tersebut meliputi pemeriksaan hasil laporan kawan PMI dari berbagai daerah setiap bulannya, serta membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembekalan kawan PMI. Sebagaimana dokumentasi dalam laporan di atas, selain itu, penulis juga mendukung berbagai pekerja tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Hasil analisis. Selama melaksanakan magang di BP3MI Jawa Barat, penulis mengidentifikasi beberapa kekurangan dalam proses pengelolaan surat kasus berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Kekurangan tersebut meliputi yang pertama, proses verifikasi dan identifikasi data yang memakan banyak waktu. Proses verifikasi dan identifikasi data merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen pekerja migran. Namun, di BP3MI, proses ini seringkali memakan waktu yang cukup lama. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakteraturan dalam pengumpulan dokumen. Dokumen yang diterima dari pekerja migran atau pihak terkait, seperti formulir peserta, salinan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, paspor, visa, dan surat keterangan lainnya, seringkali tidak terorganisir dengan baik.
ketika dokumen tidak diatur secara sistematis, petugas harus mencocokkan setiap dokumen secara manual, memeriksa keabsahan dan kecocokan data antar dokumen. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang waktu kerja tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan manusia atau human error, seperti terlewatnya dokumen yang tidak valid atau kurang lengkap. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan sistem digitalisasi untuk pengolahan data. Kelemahan lainnya yang ditemukan adalah terbatasnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengolahan data peserta pemberdayaan. BP3MI baik di tingkat regional seperti Jawa Barat maupun secara nasional masih mengandalkan perangkat lunak sederhana seperti Microsoft Excel, Google Drive, dan Spreadsheet. Meskipun alat-alat ini berguna untuk pengolahan data dasar, mereka memiliki keterbatasan signifikan, terutama untuk organisasi yang mengenangani data dalam skala besar. Kesimpulan, melalui pelaksanaan kegiatan magang di BP3MI Jawa Barat, penulis mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan data, administrasi, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang sering disebut dengan PMI, khususnya PMI Purna. Aktivitas seperti pengelolaan dokumen, penginputan data, dan penyusunan laporan pemberdayaan memberikan pengalaman langsung mengenai pentingnya sistem administrasi yang efisien. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi kinerja organisasi. Proses verifikasi dan identifikasi data masih dilakukan secara manual. Terhambatnya validasi dokumen karena ketidakteraturan dalam pengumpulan dokumen dan keterbatasan alat bantu otomatisasi. Selain itu, pengelolaan data yang bergantung pada perangkat lunak sederhana seperti spreadsheet menghadirkan resiko kesalahan di aplikasi data. Kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi modern juga menjadi tantangan tersendiri. Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggunaan sistem digital sangat diperlukan untuk mendukung transformasi yang lebih efektif. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, bagi tempat magang. Berdasarkan analisis pengolahan data pemberdayaan, penulis merekomendasikan agar BP3MI Jawa Barat mulai mengaplikasikan atau perangkat lunak yang dapat membantu dalam mengecek dokumen secara otomatis, seperti sistem yang bisa membaca dan mencocokkan data PMI. Di zaman sekarang teknologi modern ini ada pemindah dokumentasi otomatis. Maka dari itu, pengguna sistem pengelolaan data lebih efektif dibandingkan sistem pengelolaan Excel atau spreadsheet. Agar mempermudah pegawai dalam menjalankan tugas, sehari-hari juga dapat mengurangi resiko kesalahannya. Yang kedua, bagi universitas, penulis berharap pihak kampus mendukung mahasiswa dapat lebih mudah memilih tempat magang berbagai kemitraan resmi program magang untuk menjalani kerjasama pihak kampus dengan pihak perusahaan agar dapat meringankan kebingungan mahasiswa untuk mencari tempat magang secara mandiri. Yang terakhir, refleksi diri. Selama pelaksanaan kegiatan magang di BP3MI Jawa Barat, penulis mendapatkan banyak wawasan dan pemahaman yang mendalam terkait administrasi dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia atau disebut dengan PMI. Proses pengelolaan, pendataan PMI Purna, serta pelaporan program pemberdayaan membuka mata penulis terhadap pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam pekerjaan administrasi. Pengalaman magang ini juga memberikan penulis kesempatan untuk mengasah keterampilan manajemen waktu dan kemampuan multitasking, mengelola berbagai dokumen secara bersamaan, mengenai laporan tepat waktu, dan memastikan semua data tersusun dengan baik. Menjadi salah satu tantangan yang mendorong penulis untuk lebih disiplin dan terorganisir secara rapi. Refleksi ini membantu penulis menyadari potensi kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu kekuatannya yang dirasakan adalah kemampuan secara cepat beradaptasi di lingkungan kerja baru dan mempelajari alur kerja yang dengan cepat. Demikianlah hasil laporan magang yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta arahan selama saya menjalani magang ini. Saya juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga apa yang saya sampaikan dipaparkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.